Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahas soal UTS mata kuliah struktur aljabar untuk S1. Soal berikutnya menghitung orde unsur grup permutasi anggota S8. Saya kira ini soal yang mudah ya. Kalau baca latihan soal yang ada di buku. Oke, ini kita ubah dulu penulisannya dalam bentuk putaran atau cycle. 1 dengan 1, 7 dengan 7, 8 dengan 8. Jadi bisa kita tulis begini. 2 ke 3, 3-nya ke 4, 4-nya ke 5, 5-nya ke 6, 6-nya ke 2. Ini anggota S8. Nah, kalau putaran yang panjangnya 5 seperti ini, ya langsung aja ordenya ya 5 gitu ya. Ini kan panjang putarannya 5 tuh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 unsur di situ yang ditulis. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Ini ordenya adalah 5. Gitu. Nah, cara mencarinya ini di soal UTS itu hanya diminta menulis jawabannya saja. Jadi 5 ya. Nah, cara mendapatkan jawaban itu dipangkatkan aja. Dipangkatkan sampai diperoleh identitas. 2, 3, 4, 5, 6 kita pangkatkan 2, kita kuadratkan. Ini 2, 3, 4, 5, 6 komposisi dengan 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis dari sini 2 ya. Sini mulainya 2, 2-nya ke 3, 3-nya ke 4. Jadi 2 ke 4. Lanjut ke 4, 4 ke 5. Sini 5-nya ke 6, berarti ini 6. Kemudian 6 ke 2, sini 2-nya ke 3, jadi di sini 3. Sini 3 ke 4, 4-nya ke 5, 4-nya ke 5. Kemudian 5 ke 6, 5 ke 6, 6-nya ke 2. Jadi kalau begitu 5 ke 2, jadi 5 ke 2, berarti tutup. Atau kalau lebih irit ya ini nggak perlu ditulis. Ini aja lihat 2 ke 3, 3 ke 4, berarti 2, 4. Lanjut dari 4, 4 ke 5, 5-nya ke 6, berarti berikutnya 6. 4-nya dipasangkan dengan 6. 6 ke 2, 2-nya ke 4. 6 ke 2, 2-nya ke 3, maka di sini 3. Terakhir 3 ke 4, 4-nya ke 5. Seperti itu. Nah, lakukan untuk pangkat 3 dan seterusnya ya. Nanti akan diperoleh 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 5 itu akan sama dengan identitas. Dengan demikian, ordenya adalah 5. Lanjut soal berikutnya. Soalnya seperti itu, misalkan G merupakan grup dan A anggota G, buktikan bahwa CA yang anggotanya, semua anggota G yang komutatif dengan A. Semua anggota G yang komutatif dengan A. Nah, kita tulis bukti. Pertama, yang pertama, E anggota CA. Karena E itu identitas ya. Karena jelas E-nya anggota G. Identitas G maksudnya. Karena A kali E pasti sama dengan E kali A. Gitu ya. Jadi dia komutatif dengan A, dengan unsur A. Sehingga CA bukan himpunan kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, CA itu himpunan bagian atau subset G berdasarkan syarat keanggotaan. Syarat keanggotaan. Keanggotaan CA ya. Lihat sini. Anggota G yang begitu ya. Berarti kan saringan pertamanya dia harus anggota G dulu. Setelah itu tinggal kita buktikan dengan teorema. Ingat teoremanya. Misalnya ini kalau H itu subgrup dari G, subgrup dari G jika untuk setiap A dan B anggota H, maka A, B inverse anggota H gitu ya. Jadi kita pakai teorema itu. Kalau begitu
ambil. Nah, di sini kesalahan banyak mahasiswa nih. AB anggota CA. Kalau ambilnya seperti ini, berarti seolah-olah ini harus dipatok sama dengan ini. Padahal yang harus diambil itu apa saja asal anggota CA. Kalau ini berarti seolah-olah A harus selalu ikut serta gitu. Oleh karena itu, cara mengambilnya agar terlihat sembarang, maka yang diambil X dan Y anggota CA. Mau B dan C boleh, yang penting jangan ada A. Nah, kalau seperti ini berarti X-nya bisa jadi sama dengan A. Y-nya bisa jadi A. Tapi yang jelas dua unsur sembarang di CA. Gitu ya. Akan ditunjukkan XY inverse anggota CA. Gitu ya, berdasarkan teorema kan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menunjukkan ini jangan titik kalau begitu. Tulis aja caranya dengan cara menunjukkan sesuai yang ada di sini. A X Y inverse sama dengan X Y inverse dikali A. Begitu. Dengan cara menunjukkan itu. Nah, ada dua cara, atau mungkin banyak cara, tapi biasanya seperti ini. Pertama, untuk menunjukkan ini, tunjukkan aja begini. A X Y inverse, ini saya kurung, dikali dengan X Y inverse A, diinverskan harus sama dengan E. Jadi, gitu ya. Tapi ini dihapus dulu nih. Uraikan sehingga ujungnya didapat E. Nah, kalau ini kali itu sama dengan E, gitu ya, berarti ini sama dengan inverse dari sini. Ingat, jika A, B sama dengan E, maka B sama dengan A inverse, begitu ya. Itu, dan ini yang banyak dipakai oleh mahasiswa. Banyak digunakan cara itu. Atau cara yang lainnya saya akan gunakan cara langsung gitu ya. Nah, langsung aja berarti kalau begitu perhatikan bahwa A X kali Y inverse sama dengan tentu saja kita gunakan sifat asosiatif ya. AX kali Y inverse. AX kali Y inverse seperti itu. Kemudian kita ubah bagaimana caranya supaya menjadi ini. Gitu ya. Mulai dari kiri berakhir di kanan. Tapi kalau ini hanya menggunakan sifat asosiatif saja. Menggunakan sifat asosiatif. Nah, untuk keperluan itu, pertama begini. AX, oke, saya kasih keterangan. Karena X anggota CA, maka AX sama dengan XA. Sehingga X Y inverse sama dengan XA dikali Y inverse. Gitu ya. Dan ini bisa kita akali, saya lanjutkan aja di sini ya. Ini sama dengan XA dikali Y inverse. Saya mau naruh identitas. Ya, saya taruh identitas di sini. Kan tidak berubah ya hasilnya. Tapi identitas itu bisa saya tulis sebagai A inverse A. Begitu. Kemudian XA saya kurung Y inverse A inverse Y inverse A inverse gini kali A. Hanya menggeser kurung, yaitu sifat asosiatif ya. Kemudian masih ingat ya bahwa inverse dari ini kurung ya sama dengan Y inverse X inverse.
Nah, sekarang perhatikan ini. Ini ada di sebelah kanan. Sehingga XA ini jadi AY inverse A gitu. AY inverse A. Nah, sekarang karena Y anggota CA, maka AY sama dengan YA. Sehingga yang ini, ya, ini terutama nih. Saya tulis dari sini aja. Ini ya, yang saya ganti sama dengan XA. AY-nya saya ganti dengan YA inverse, karena ini ada inverse, kali A. Kebalik lagi ke sini. Sama dengan XA, itu kan berarti A inverse, Y inverse, A gitu ya. Nah, ini sama dengan gunakan sifat asosiatifnya. Ini dengan ini jadi identitas, maka kita peroleh XY inverse kali A. Oke, saya kurung di sini berdasarkan teorema. Bukan, sebelum ke teorema ya. Ini berarti XY inverse anggota CA. Oke. Berdasarkan teorema, teoremanya tidak ada namanya, jadi ya teorema sajalah. Berdasarkan teorema, CA adalah subgrup dari G. Jadi terbukti. Nah, kasih kotak begini. Terbukti ya kalau di buku-buku kan begitu. Atau QED, Quod erat demonstratum. Lanjut yang terakhir, ini pekerjaan yang lumayan kuli sebetulnya ya. Apakah U21 merupakan grup siklik? Jelaskan dengan bukti atau beri contoh penyangkal. Kalau kita mau, pertama kita tentukan dulu unsur U21-nya. Harus tahu ya cara cepatnya, maksudnya supaya tidak perlu dikotak lagi. 1, 2, 3 enggak, karena 3 bisa membagi 21. Atau karena 3 dan 21 itu tidak relatif prima. Kemudian 4, 5, 6, ada unsur 3, 7, 7 enggak ya. 8, 9 enggak, 10, 11, 12, 13, 14, 15 enggak, 16, 17, 18 enggak, 19, dan 20. Ini kebanyakan enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya. Jadi kelipatan 7 atau kelipatan 3 harus dikeluarkan. Tidak ada ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa U21 itu merupakan subgrup siklik, cukup, ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harus ada anggota U21 yang ordenya 12. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya kita mulai aja dari 2. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 kuadrat 4, 2 pangkat 3, 8. Ini dalam U21 ya, dalam Z21, perkalian dalam Z21. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu cara ngitungnya, ya udah 32. 32 kurangi 21. Jadi 32 kurangi 21, 11 kan ya. 11 ya, betul ya. Kemudian 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64 ya, atau cukup ini aja 11. 2 pangkat 5 nya kan 11. 2 pangkat 6 nya berarti 11 kali 2, 22. 22 kurangi 21,
sama dengan 1. Berarti orde 2 ini sama dengan 6. Nah, kalau orde 2 aja 6, maka ini pasti tidak akan lebih dari 6 gitu ya. Ini juga, ini juga. Nah, kemudian kita cari yang lain. Ada nggak yang ordenya 12? Kalau ada yang ordenya 12, misalnya 5 itu ternyata ordenya 12. Nah, pasti si 5 ini akan sama dengan U21. Jadi semua anggota U21 akan merupakan perpangkatan dari 5. Kalau orde 5-nya 12. Nah, sekarang kita cek aja kalau orde 5 berapa. Orde 5 itu kita pangkatkan satu persatu ya. 5 pangkat 1, 5. 5 kuadrat itu 25 kurangi 21 jadi 4. 5 pangkat 3. Nggak usah repot-repot ke 125, cukup ini aja. 4 kali 5. 20 ya. 20 dalam Z 21 ya 20. Kemudian 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 berarti 20 kali 5. 20 kali 5 itu berapa? 20 kali 5 itu 100 ya. 100 kelipatan 21 yang dekat ke 100 adalah 21 kali 4 ya. 84 gitu kan. Jadi ini sama dengan 16. Kemudian 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 itu 5 pangkat 4-nya 16. Kalikan dengan 5 ya 80 ya. 80 dikurangi berapa yang dekat ke kelipatan 21 yang dekat ke 80 itu 63. Ini hasilnya betul ya? 21 kali 63. Ini 17. Oke, 17. Nah, kemudian berikutnya 5 pangkat 6. Bisa dicek nanti 5 pangkat 6 itu berarti 17 kali 5 ya. 17 kali 5 itu berapa? Tinggal dihitung ya, nanti ini akan sama dengan 1. Oke. Nah, berarti 5 juga bukan generatornya. Jadi yang sedang kita cari adalah generatornya. Nah, dengan cara yang sama akan diperoleh bahwa tidak ada setelah nanti ini 5. Nah, 10 juga pasti enggak. Nanti coba 11 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya tidak ada unsur di U21 yang ordenya 12 ya kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sehingga U21 bukan grup tapi bukan grup siklik ya. Bukan grup siklik. Begitu. Oke, itu ya. Mungkin tadi udah mau habis nih. Mungkin bisa dicek tadi 17 kali 5 itu berapa? 17 kali 5 itu 5 ya. 35 85. 85, nah ini kan 84 kan, yang dekat jadi 1. Betul ya? Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.